79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama, para kiai, para pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Siang baca kitab bersama santri, malam angkat senjata gerilya mengusir penjajah, saudara. Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut sekarang TNI, saudara, itu berasal dari laskar-laskar Islam, termasuk laskar Hizbullah yang semuanya bersatu berubah menjadi tentara Indonesia. 79 tahun kita merdeka dulu, saudara. Yang berjuang adalah para ulama. Yang berjuang adalah para ulama Indonesia, kan, bukan ulama Habib dari Yaman. Kalau orang Yaman mau berjuang, berjuanglah di Yaman. Indonesia ini tidak membutuhkan sedikit apapun dan secuil apapun dari orang-orang Yaman. Sekalipun itu Habib, kiai, santri dari Yaman, Indonesia tidak butuh. Indonesia itu sudah gemah ripah loh jinawi tanpa orang Yaman. Kalau Anda merasa, Habib merasa hebat, pulanglah ke Yaman dengan sukarela, tidak bikin benalu di negara orang. Ini adalah negeriku, negerinya Jokowi, negerinya Prabowo, negerinya orang Indonesia, bukan negerinya orang Yaman. Hei anjing monyet, kau jangan jadi pecundang di. Saya juga masih heran mengapa kemudian Rizik Syihab itu masih didengar. Sudah jelas-jelas dakwahnya di mimbar-mimbar punya kecenderungan provokasi. Ditambah lagi selalu menyebarkan gagasan yang mengarah kepada kebencian terhadap pemerintah yang sah. Bahkan kita semua masih ingat bagaimana anggaran dasar FPI yang juga bertujuan mendirikan khilafah. Ada konsep khilafah dalam anggaran dasar FPI, organisasi yang pernah didirikan oleh Rizik Syihab. Bahkan dalam salah satu ceramahnya terekam Rizik Syihab dengan tegas mendukung ISIS. Itu bisa kita buka lagi file-file ceramahnya. Dengan tegas dia mendukung ISIS. Sudah jelas-jelas ISIS itu organisasi teroris. Dan sudah jelas-jelas afiliasi ISIS yang ada di Indonesia ini pun telah melakukan serangkaian tindakan teror di negeri kita. Yang saya jadi heran itu, mengapa masih ada yang menganggap dia ulama, masih ada yang menganggap dia sebagai tokoh publik, bahkan masih ada yang kemudian seolah-olah ingin merangkul dia. Ini kan sungguh luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua berpikir, buat segenap umat Islam bangsa Indonesia, berhentilah menjadikan dia sebagai sebuah representasi perjuangan. Dia tidak berjuang. Cobalah Anda lihat, kehidupan mereka itu mewah, semua serba ada. Dari mana? Ya dari tadi memanfaatkan masa yang mereka miliki. Entah ujung-ujungnya kalau terjadi konflik horizontal, bukan mereka juga yang turun ke lapangan, tapi para muhibbin-muhibbin yang kemudian dalam tanda kutip ditumbalkan untuk dibenturkan antar sesama anak bangsa. Ini faktanya. Dia suka ngajak-ngajak perang. Memang kita perang sama Belanda gitu. Dia suka ngajak-ngajak perang. Memang kita perang sama Australia. Kalau benar Indonesia ini perang sama negara penjajah, Belanda, Australia, atau Amerika, saya yakin orang-orang begini malah nyumput di belakang. Karena sudah terbukti, mereka pun diangkut dari Yaman ke Indonesia, bukan untuk membela masyarakat bangsa Indonesia, tapi bekerja dengan Belanda. Untuk diperalat oleh VOC, diperalat oleh Belanda, untuk membuat masyarakat pribumi Nusantara ini tunduk kepada VOC. Ini kenyataannya. Sejarah mencatat sedemikian rupa. Makanya saya kadang sering geli gitu kalau ngelihat Rizik ngajak perang, Bahar ngajak perang. Lalu dia mau perang sama siapa? Lalu siapa yang akan dia suruh ke medan tempur untuk berperang? Ya masyarakat pribumi. Akhirnya sesama kita dibenturkan, diadu domba. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba itu. Mereka menari-nari di atas konflik, kemudian memanage isu-isu agama, menggunakan agama sebagai jubah mereka untuk merekrut massa dan mengerahkan massa. Massa didoktrin mereka untuk berani mati, sedangkan mereka hidup dalam kemewahan, hidup dalam keadaan yang serba ada. Nah, ditambah lagi sebetulnya negara kita tuh nggak boleh abai. Saya berkali-kali mengatakan, mengapa negara ini terlalu pengecut dengan preman, terutama preman berjubah. Mengapa kemudian kita menjadi segan dan sungkan dengan ini semua? Padahal jelas-jelas
Kelompok-kelompok ini kan sering membentur pemerintah yang sah, sering membentur negara. Jadi mohon jangan abaikan segenap anak-anak bangsa yang hari ini sedang berjuang membela pemerintahnya, membela negaranya, membela bangsanya. Jangan diabaikan sedemikian rupa. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang pendakwah-pendakwah jahanam yang dia sering memprovokasi dan mengajak masyarakat muslim ini untuk bertolak belakang atau melawan pemerintah yang sah. Nabi menyebutnya dalam terminologi du'atun ala abwabi jahannam, yakni penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Apa yang dimaksud Nabi penyeru-penyeru pintu jahanam? Yakni orang-orang yang membangun cara beragama yang provokatif, dakwah yang provokatif. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, ceritakan karakteristik mereka kepada kami. Maka lantas kemudian Nabi menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka akan berbicara dengan lisan kita. Mereka bicara dengan aksen kita, kata Nabi. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Artinya secara penampilan mereka mirip dengan penampilan kita, kata Nabi. Mirip dengan penampilan orang-orang Arab pada umumnya. Mereka bicara dengan lisan kita, kulit mereka sama dengan kulit kita, tapi jangan pernah percaya dengan mereka. Karena mereka itu adalah provokator, tukang mengadu domba, mereka adalah perusak, penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Maka lantas kemudian sahabat bertanya, kalau zaman itu sudah tiba ya Rasul, apa yang mesti kami lakukan? Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Setialah kepada masyarakat kaum muslimin pada umumnya, wa imamahum, dan kepada pemerintah mereka. Artinya memang ini menunjukkan sebuah indikasi. Kelompok yang dikatakan oleh Nabi penyuruh-penyuruh jahanam ini satu punya ciri, mereka ini penampilannya menipu. Penampilannya seperti penampilan kita, kata Nabi. Seperti penampilan orang Arab. Bicara juga dengan aksennya orang Arab. Tapi dakwah mereka itu provokasi. Dakwah mereka itu hanya memanage dan memanfaatkan serta mengeksploitasi umat atas nama cinta. Ditambah lagi, dakwah mereka mengarah kepada melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ini sudah jelas sekali. Maka kata Nabi, kalau kalian ingin selamat, membersamai umumnya kaum muslimin dan membersamai pemerintah mereka. Jangan sampai kemudian mau dibenturkan dengan pemerintah yang sah. Karena sebetulnya ajaran sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada sama sekali ideologi yang mengajarkan untuk bughah atau melawan kepada pemerintah yang sah. Jadi apapun motifnya, bagaimanapun mereka mengemas keislaman yang ada pada diri mereka, ketika agama mereka gunakan untuk melawan negara dan melawan pemerintah yang sah, sudah bisa dipastikan mereka apa yang disebut oleh Nabi sebagai penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Kita jangan pernah percaya. Oke guys ya, keren, luar biasa, cukup tegas dan lugas apa yang disampaikan oleh Ustadz ini guys ya. Jadi kita perlu berhati-hati terhadap orang-orang yang ingin mengadu domba antara sesama anak bangsa, ingin agar negeri ini selalu huru-hara ya. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Nah guys, terkait Habib Rizik ya, saat kemarin demo 411, nah Habib Rizik ini kan dianggap sebagai simbol perlawanan umat ya, dan juga dianggap sebagai imam besar. Harusnya kemarin itu dia ikut turun juga ke jalan ya, ikut berdemo juga, mendampingi para umatnya ya, atau orang-orang dia yang panas-panasan di jalanan, teriak-teriak di jalanan. Nah, dia harusnya hadir memberikan motivasi di situ. Tetapi nyatanya dia tidak ada di situ. Dia adanya di luar negeri guys ya. Ada di Arab Saudi ya. Artinya dia tidak ingin atau tidak mau mengambil resiko atau bertanggung jawab atau senasib sependeritaan dengan para pengikut-pengikutnya atau anak buahnya ya. Nah, kalau pemimpin seperti ini guys ya, menurut saya ini nggak pantas untuk dijadikan pemimpin. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika anak buah itu rela berpanas-panasan, anak buah turun ke jalan, dia juga harus ikut ya.
Tetapi kalau dia lebih memilih untuk mencari kenyamanan di tempat lain tanpa mau bersama-sama senasib sepenanggungan dengan anak-anak buahnya, ini menurut saya ya itu tadi tidak layak dijadikan pemimpin. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia. Yang bilang Habib Rizik pemimpin umat Islam di Indonesia itu siapa? Itu kan hanya gerombolan Habib Rizik kan yang bilang imam besar, imam tai gitu kan. Habib Rizik itu tidak lain tidak bukan adalah sampah, penebar kebohongan, penebar kebencian, pimpinan provokator Habib Rizik itu. Dan ini saatnya Pak Prabowo harus tegas. Orang-orang semacam Habib Rizik ini harus dihilangkan dari Indonesia. Indonesia kuncinya hanya satu. Hilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, pasti merdeka. Kalau tidak mau menghilangkan penduduk Yaman dari Indonesia, mending perang aja Indonesia. Bunuh-bunuhan saja. Tidak perlu takut orang Indonesia sama penduduk anjing Yaman. Ayo, ayo ganyang. Ganyang. Habib Rizik. Rizik ini tengah bernyanyi. Ya, dia bilang, ayo, ayo, ganyang pupu papa. Terus dia bilang, nggak takut, Beb. Yang nangkap kan anak buah pupu papa. Zik, ya, kau ini harusnya duduk di atas mimbar, itu berceramah agama. Bukan provokator, mengajak orang untuk membenci pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Gak habis-habisnya kau. Ya, pupu papa kau bicarakan, sementara kasus kau sama si Firja macam mana pula? Kau aja Habib mesum, sok bersih pula. Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ya mudah-mudahan Bapak melihat video saya ini. Saya salah seorang pendukung Bapak. Dan mungkin banyak lagi rakyat Indonesia yang merasa risih sudah Pak, melihat para habaib yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Jadi saya mohon kepada Bapak, di masa pemerintahan Bapak ini tolong buat undang-undang yang tegas. Barang siapa yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini, baik itu presiden maupun wakil presiden, tolong berikan hukuman yang seberat-beratnya. Biar ada efek jerah Pak. Kalau enggak mereka suka-suka hati mengatakan presiden dungu, tolol lah, segala macam. Berberhenti juga menurut Rocky Gerung Pak. Siapapun yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini, tolong Pak kasih tindakan tegas. Bila perlu buang ke Nusa Kambangan sana. Ya, seumur hidup kasih Pak. Berjerah. Rakyat Indonesia ini mau kedamaian Pak. Jadi semua provokator itu tolonglah Bapak angkat secepatnya. Baik si Asegaf, Amin Rais, Rapli Harun, si Tipa, Sarita, siapa lagi? Abraham Samad, si Asegaf yang sok kepedean, macam dia yang punya negara Republik Indonesia ini. Tolong Bapak tindak lanjuti. Rakyat Indonesia ini mau aman damai. Tidak ada lagi orang yang demo-demo Pak. Yang tukang demo ini, provokator-provokator ini, ini perlu ditangkap semua Pak. Ini kepalanya semuanya, terutama si Rizik ini. Gak ada manfaatnya Pak Rizik ini di Indonesia. Cuman pemecah belah umat. Sok merasa bersih, padahal mesum. Ya, buat Bapak Prabowo yang terhormat, saya mohon Pak, udah muak Pak nengok Habib palsu. Habib palsu tuh lagi Pak, ya tolonglah ditindaklanjuti. Yang menjual-jual mayat, ya kuburan, yang mengaku garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi mulutnya biar aman kita Pak.
Ya saya berharap Bapak Prabowo mendengarlah setidaknya apa yang saya pribadi dan ada juga beberapa, saya rasa banyak rakyat Indonesia yang menginginkan hal yang sama. Buat undang-undang Pak, siapapun yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini, presiden ataupun wakil presiden, siapa saja boleh melaporkannya. Dan tolong kasih hukuman seberat-beratnya, biar ada efek jerah Pak. Salam hormat dari saya Pak Prabowo. Oke guys ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh ibu ini bahwa ya negara perlu memberikan ketegasan nih ya kepada orang-orang yang menghina, mengolok-olok, merendahkan presiden maupun wakil presiden ya. Bukan dalam bentuk kritikan tetapi bentuknya itu udah menyerang ya, menyerang secara personal, mencaci maki dan sebagainya. Nah guys, kita sebagai rakyat Indonesia harus cerdas. Hati-hati dan hindari orang-orang yang ingin memecah persatuan di antara kita ya, yang ingin menciptakan huru-hara di dalam negeri, yang ingin agar kita ini senantiasa ribut, yang ingin kita ini senantiasa harus kacau ya. Jadi hati-hati, ada orang yang senang melihat situasi seperti itu untuk terus atau tetap mengambil keuntungan. Karena kalau Indonesia tidak baik-baik saja, mereka akan semakin mendapatkan keuntungan dari hal-hal seperti itu ya. Tapi bila kita tentram damai, itu rezeki nggak mengalir ke mereka. Jadi bagaimana rezeki ini semakin besar ke kantong mereka, ya mereka harus menciptakan negeri ini agar selalu huru-hara. Mari kita jaga, kita rawat persatuan, rawat NKRI. Dan untuk kepada Pak Habib Rizik ya, permintaan dari kami agar dalam ceramahmu, dalam orasi-orasimu, hendaknya disampaikan dengan lembut ya, disampaikan yang menyejukkan. Buat apa harus pakai teriak-teriak seperti itu? Seperti orang, Anda menganggap orang ini kayak nggak punya telinga gitu ya. Harus pakai teriak-teriak seperti itu. Terus terang guys, saya lebih suka mendengarkan ceramah atau penyampaian yang disampaikan oleh ulama-ulama Nusantara ya. Daripada orang-orang seperti ini dalam setiap ceramahnya itu selalu menyampaikan ujaran-ujaran yang provokatif. Jadi ini perlu kita waspadai, perlu hati-hati ya. Dan untuk Habib Rizik, ya mudah-mudahan Anda segera bertobat ya. Mengingat usia yang sudah semakin tua, alangkah bagusnya Anda menyampaikan hal-hal yang lebih bijak, lebih membangun bangsa dan negara kita ini ke depan ya. Jangan lagi mengadu domba, memecah belah umat. Untuk demo 411 kemarin ya, kalau Anda gentle, Anda merasa senasib sepenanggungan, harusnya Anda turun ke jalan ya, merasakan penderitaan yang dialami oleh anak buah Anda ya, di mana mereka teriak-teriak ingin adili Pak Jokowi. Tapi ini malah Anda pergi ke Arab Saudi, Anda pergi ke Mekah ya, Anda jalan-jalan ke luar negeri, sedangkan di dalam negeri para anak buah berjuang ya. Itu kan menunjukkan leader atau pemimpin yang kurang baik sebenarnya. Dan kalau dari saya guys, saya seandainya saya jadi pengikut dia, saya akan tinggalkan pemimpin yang seperti ini. Pemimpin yang hanya mau enaknya aja ya, sedangkan anak buah harus di lapangan bersusah payah ya, berkorban, menderita, sedangkan dia enak-enak dan tidak mau merasakan dengan kita. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.